Baik, selamat pagi Bu. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila Astria. Saya adalah bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Nah, jadi Bu, hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan ya. Memberikan pendidikan kesehatan seputar persiapan menjadi orang tua. Nah, di mana mungkin ini akan memakan waktu sekitar 15 sampai 20 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau Ibu bersedia, eh, saya akan menutup pintu terlebih dahulu ya Bu ya, sebentar. Baik, selanjutnya Ibu, sebelum kita berbincang-bincang, mari kita lakukan cuci tangan 6 langkah menggunakan cairan berbasis alkohol ya Bu. Cuci tangan 6 langkah. Baik Ibu, kalau boleh tahu namanya siapa ya Bu, nama lengkapnya? Lastri. Lastri ya. Umurnya berapa Ibu? 20 tahun. 20 tahun ya. Untuk agamanya Islam ya Bu. Suku bangsanya Bu Indonesia ya. Nah, alamatnya Ibu di mana Bu? Mojosono. Ya. Baik, sebelumnya kalau boleh saya tahu, apakah Ibu sudah pernah membaca referensi terkait dengan persiapan menjadi orang tua atau searching materi di Google atau mencari referensi di tempat lain? Belum. Belum ya. Kalau begitu saya akan jelaskan apa saja persiapan yang perlu Ibu ketahui sebelum menjadi orang tua seperti itu. Nah, di mana persiapan orang tua itu sangat penting Bu, karena setiap orang tua itu diharapkan bisa mengerti dan memahami ya apa saja persiapan yang harus diketahui, yang harus dipersiapkan seperti itu. Nah, dimana tujuan dari memahami persiapan menjadi orang tua ini tuh agar mampu membantu anak-anaknya seperti itu, biar bisa mendukung tumbuh kembang anak seperti itu, bisa mendampingi anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang berguna seperti itu. Pada intinya bisa mendukung tumbuh kembang anak dengan baik seperti itu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang persiapan menjadi orang tua, yang mana meliputi yang pertama perencanaan keluarga ya. Jadi dari pihak keluarga Ibu sudah mempersiapkan mulai dari perencanaan pernikahan sampai dengan perencanaan kehamilan, sampai nanti persalinan dan nifas, sampai dengan menyusui, sampai dengan pengasuhan anak seperti itu. Nah, yang kedua ada persiapan psikologis. Persiapan psikologis itu adalah persiapan mental. Nah, apakah ibu itu atau mbak ya, ini berarti ya belum menikah, untuk kepernikahan itu apakah sudah siap secara mentalnya seperti itu, membutuhkan dukungan keluarga seperti itu. Nah, selanjutnya ada persiapan finansial atau perekonomian ya Bu ya. Dimana kalau kita lihat banyak sekali kasus dalam rumah tangga itu yang rumit, dimana disebabkan oleh masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi itu sebenarnya perlu juga dipikirkan sejak dari perencanaan pernikahan. Jadi mulai dari penghasilan suami dan istri, apakah sudah bisa untuk mengatur keuangannya seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi masalah perekonomian, krisis ekonomi dalam rumah tangga, karena itu dapat memicu pertengkaran atau konflik-konflik yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya ada persiapan laktasi atau persiapan untuk ibu nanti menyusui bayinya. Jadi ini kan ibu kan udah mulai memasuki akan menikah seperti itu, nanti akan hamil dan akan melahirkan, akan melakukan asuhan kepada bayi baru lahir, dimana salah satunya adalah menyusui. Nah, menyusui itu membutuhkan dukungan. Mulai sekarang ibu bisa mempersiapkan mulai dari makan makanan yang bergizi seperti itu, rutin berolahraga untuk melancarkan sistem peredaran darahnya, juga untuk melancarkan sistem metabolisme tubuh juga seperti itu. Nah, selanjutnya ada persiapan saudara kandung ya. Ini persiapan saudara kandung yang dimaksud adalah ibu sudah merencanakan sejak sekarang kira-kira ingin mempunyai anak berapa, lalu nanti bisa diatur jaraknya dari anak pertama ke anak kedua selang berapa tahun seperti itu, sehingga tidak terjadi
jarak yang terlalu dekat antara anak pertama dan anak kedua misalnya. Karena ketika jarak itu terlalu dekat, selain ibu nanti dalam pengasuhan anaknya kan jarak terlalu dekat kan sama-sama masih kecil, apalagi sama-sama menyusui, itu akan sedikit merepotkan. Nah, selain itu ketika jarak pada anak itu rentangnya lumayan jauh, minimal 3-5 tahun, itu ibu akan bisa memberikan kasih sayang yang maksimal seperti itu. Dan seorang kakak pun juga akan siap untuk menerima adiknya seperti itu. Sehingga untuk meminimalisir juga namanya sibling rivalry atau permasalahan dalam persaudaraan atau kecemburuan dalam persaudaraan seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu, saya akan menjelaskan tentang perencanaan keluarga, di mana ini meliputi usia pernikahan ya. Usia pernikahan itu yang normal mulai dari usia 20 tahun sampai 30 tahun, itu rentang usia yang ideal seperti itu. Nah, Ibu juga harus mengetahui kapan usia yang tepat untuk hamil, usia yang ideal untuk hamil. Kalau bisa itu ya di atas 20 tahun dan kurang dari 35 tahun. Karena apa? Ketika hamil terlalu muda, itu rahim kita ya, ibaratnya rahim kita itu belum siap untuk menerima kehamilan, masih terlalu muda. Sehingga akan memicu komplikasi-komplikasi yang mungkin dapat merugikan kita seperti itu. Sebaliknya juga ketika hamil usianya terlalu tua, itu mungkin ibu juga sudah tidak apa ya istilahnya, sudah tidak produktif lagi, kekuatan ototnya sudah mulai menurun seperti itu, sehingga tidak dianjurkan untuk hamil. Sedangkan kita kan perlu persalinan itu kan butuh tenaga, ketika sudah terlalu tua ya itu nanti akan terjadi ya sulit seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persiapan kehamilan ya Bu ya. Dimana yang pertama ada persiapan fisik yang terdiri dari pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital tubuh, mulai dari pemeriksaan berat badan, tinggi badan, pernafasan, nadi, dan suhu. Nah, selanjutnya nanti ada pemeriksaan persiapan status gizi. Jadi kalau bisa ibu kan ini akan menjadi orang tua ya, apalagi terkhusus wanita di mana dia akan mengalami kehamilan. Jadi ya sekarang diusahakan status gizinya itu baik, jangan sampai nanti ibu hamil kekurangan energi kronik atau dia terlalu kurus, kebutuhan gizinya tidak tercukupi. Nanti akan terjadi komplikasi-komplikasi seperti preeklamsia atau menjelang lahiran nanti akan ada kelainan seperti hipertensi atau darah tinggi, di mana itu bisa menyebabkan kegagalan yang fatal seperti itu. Jadi status gizinya diperhatikan ya Bu ya, mulai konsumsi makan makanan yang bergizi, jadi makan itu tidak serta-merta menjadi kenyang seperti itu. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan darah rutin. Nah, darah rutin itu nanti akan dilakukan pemeriksaan ya darahnya, apakah ibu anemi, mulai dari hemoglobinnya juga diperiksa, eritrositnya seperti itu. Nanti juga ada pemeriksaan urin rutin untuk melihat protein urinnya positif atau negatif seperti itu. Nah, juga ada pemeriksaan lain jika diperlukan ya. Nah, untuk berikutnya saya akan berbicara tentang persiapan gizi. Nah, dalam persiapan gizi ini ibu dianjurkan mulai dari sekarang itu mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung 5 komponen penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Di mana 5 komponen penting ini terdiri dari yang pertama ada karbohidrat, di mana karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi tubuh yang bisa kita dapatkan dari misalkan ubi-ubian, nasi ya yang kita makan sehari-hari, singkong seperti itu. Nah, yang kedua ada protein, di mana protein ini berperan penting dalam pembentukan sel-sel tubuh ya, regenerasi sel-sel yang rusak dalam tubuh, juga sebagai sel pertumbuhan. Nah, protein ini ada dua macam Bu, ada protein nabati dan juga protein hewani. Protein nabati itu berasal dari tumbuhan ya, kita dapat protein nabati ini dari kacang-kacangan. Nah, kalau hewani banyak sekali, mulai dari daging ayam, daging sapi seperti itu. Tempe, tahu itu nanti maksudnya ke nabati ya, dari kedelai. Nah, untuk selanjutnya ada lemak, lalu ada vitamin dan ada mineral. Mineral yaitu kita minum air mineral itu minimal 8 gelas per hari. Itu harus tercukupi dengan baik ya Bu ya, sehingga sistem metabolisme dalam tubuh kita itu bisa berjalan dengan lancar. Gitu.
Nah, kita juga menyarankan ibu untuk mengkonsumsi rutin tablet tambah darah dan asam folat ya, diminum secara rutin untuk mempersiapkan supaya nanti ketika hamil ibu tidak mengalami kek ya, apalagi anemia atau kekurangan sel darah merah. Karena ketika ibu hamil dengan anemia itu akan susah seperti itu. Karena apa? Ketika hamil itu kan suplai darahnya, mulai dari suplai nutrisi, suplai darah itu bukan hanya untuk ibu saja, melainkan suplai untuk ke janin juga, sehingga harus mulai dipersiapkan dari sekarang untuk mengkonsumsi tablet besi ya. Nah, kalau minum tablet besi nanti diminum sebelum atau sesudah makan, jangan dibarengi dengan teh ya, pakai air putih saja seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang imunisasi tetanus. Nah, di mana imunisasi tetanus ini terdapat 5 kali imunisasi. Ibu harus sampai dengan lulus imunisasi tetanus yang kelima. Ibu harus mendapatkan imunisasi tetanus lengkap. Biasanya disebut dengan imunisasi calon pengantin atau suntik calon pengantin di puskesmas. Biasanya kan menjelang menikah itu kan diminta untuk melakukan suntik di puskesmas dan melakukan pemeriksaan, cek darah dan lain-lain. Nah, itu dia yang dinamakan dengan imunisasi tetanus. Itu ya Bu ya. Nanti yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjaga kebersihan atau kesehatan organ reproduksi. Mulai dari mengganti pembalut itu harus minimal 3 kali sehari, lalu mengganti celana dalam 2 kali sehari, lalu mandi juga seperti itu. Lalu membilas organ reproduksi dengan air. Kalau membersihkannya dengan air hangat itu sudah cukup Ibu, tidak perlu menggunakan sabun-sabun sirih atau apa, itu tidak dianjurkan. Seperti ya. Nah, untuk berikutnya ada kesehatan mental ibu ya, dimana ini ibu hamil itu, seorang ibu hamil itu wajib memiliki kondisi mental yang baik dan terjaga. Jangan sampai ibu hamil itu stres ya Bu ya, karena stres itu dapat memicu kelainan di dalam tubuh. Misalkan stres nanti bisa menyebabkan hipertensi atau darah tinggi. Nah, untuk berikutnya Ibu ya, tentang persiapan psikologis orang tua. Nah, ini bisa didiskusikan perubahan atau tantangan hidup yang akan dialami sehingga calon orang tua siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Jadi kalau ada masalah apa-apa Ibu bisa diskusi dengan keluarga, jangan sampai ada masalah dipendam sendiri. Nanti akhirnya Ibu banyak pikiran. Itu ibu hamil tidak boleh banyak pikiran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persiapan finansial Ibu. Dimana finansial ini adalah persiapan ekonomi ya, kalau bisa nanti mulai disiapkan budget untuk hamil, seperti itu, untuk membeli vitamin dan susu, mungkin membeli baju hamil juga dipersiapkan. Jadi jangan sampai terjadi krisis ekonomi seperti ya Bu ya. Nah, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan tentang persiapan adaptasi saudara kandung ya. Nah, upaya untuk menghindari sibling rivalry atau kecemburuan dalam persaudaraan yaitu dengan cara memberitahu anak sejak awal kehamilan. Jadi mulai membiasakan anak pertama bahwa oh ini adik, sehingga jangan sampai anak pertama ini memusuhi adiknya seperti itu. Nah, yang kedua, melibatkan anak-anak untuk merasakan bayi dalam kandungan bergerak. Jadi mulai menanamkan rasa kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya. Bilang sama dia, ini adik, dalam perut ini adiknya ya, itu supaya dia juga punya rasa saling memiliki. Untuk berikutnya bisa melibatkan anak membantu persiapan kelahiran adiknya. Jadi pada intinya kita menanamkan kepada si sulungnya, si anak pertama untuk menyambut adiknya itu, sehingga nanti anak pertamanya bisa mengerti seperti itu, bahwa dia mempunyai saudara kandung, sehingga mereka berdua nanti bisa saling memiliki